Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini marilah kita sama-sama memberikan tanggapan kita terkait dengan pernyataan Profesor Egy Sujana, di mana dia mengatakan bahwa ajaran di luar dari agama Islam itu harus dibubarkan karena ajaran-ajaran itu bertentangan dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Iya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, itu kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam, karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon. Bukan. Ya, oleh karena pemohon. itu harus dijawab yang mulia. Ya, itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak, Nah, itu nanti kita yang majelis. menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius ya, mulia. Baik, terima kasih Pak Egy, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian yang mulia. Terus semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi cuplikan video dari Profesor Egy Sujana ini. Dan seperti yang telah kita dengarkan bersama, bahwa tadi beliau menyampaikan aspirasinya atau memohon kepada majelis hakim dan kepada pemerintah Indonesia ini supaya ajaran selain ajaran Islam itu dibubarkan saja, karena menurut dia bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengira atau menduga bahwa Profesor Egy Sujana mungkin dia mengira bahwa ajaran Kristen atau ajaran di luar dari Islam itu bertentangan dengan Pancasila, atau ya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Atau mungkin dia mengira bahwa ajaran orang Kristen itu ajaran yang mempercayai adanya 3 Tuhan, atau Tuhan orang Kristen itu ada 3, sehingga bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa ajaran Kristen itu sangat Pancasilais. Ya, ajaran kita itu menganut prinsip-prinsip Pancasila, di mana di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ya, semuanya lengkap ada di dalam ajaran kita. Ya, jadi tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Profesor Egy Sujana, atau tidak seharusnya dia memohon kepada majelis hakim untuk membubarkan ajaran selain ajaran Islam. Ya, itu saya rasa kurang berfaedah. Ya, tidak harus begitu. Ya, sebagai tokoh di Republik ini seharusnya lebih cerdas, ya, karena ini menyangkut dengan keyakinan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, kita akan meluruskan Profesor Egy Sujana ini. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia mengira bahwa Tuhan orang Kristen ini ada 3, atau mungkin ajaran Kristen ini ajaran yang mengajarkan atau mempercayai adanya 3 Tuhan. Saya kasih satu ayat kepada Profesor Egy Sujana di Ulangan 6 ayat
yang keempat, di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu lagi di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi teman-teman semuanya, Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus menyembah Tuhan yang Esa, ya. Tuhan kita itu Esa. Tetapi Tuhan yang Esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana Bapa ini berperan sebagai pencipta dan Anak ini adalah sebagai firman Allah yang kekal, karena dia adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai pembimbing bagi kita, ya. Makhluk tanpa roh atau sesuatu tanpa roh itu mati, ya. Jadi kita harus memiliki roh. Jadi ketiganya ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan, ya, karena mereka ketiganya adalah Allah. Yesus mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu, jadi mereka tidak bisa dipisahkan, ya, seperti yang tertulis, ya, di Yohanes itu, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi tidak perlu kita bertanya bahwa mana yang duluan, ya, apakah firman atau Tuhan. Saya mau katakan firman bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang duluan, ya, yang pertama duluan atau yang pertama. Atau mungkin kita bertanya, ya, apakah firman itu diciptakan atau tidak? Saya mau katakan bahwa firman itu tidak diciptakan. Kalau firman itu diciptakan, mungkin kita berpikir bahwa ada sesuatu waktu ketika Tuhan tidak berfirman. Ya, artinya kalau Tuhan tidak berfirman, berarti dia bukan Tuhan, ya, karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati Pak Egi. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang 3, tetapi selalu mempercayai dan menyembah Tuhan yang Esa. Ya, Tuhan orang Kristen itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Esa, dan bukan 3. Ya, sehingga jangan sampai kita berpikir yang aneh-aneh seperti Profesor Egy Sujana ini. Marilah kita berpikir yang cerdas, karena hanya kecerdasan yang bisa menjawab segala sesuatu. Hanya karena kebenaran mampu mengalahkan segala sesuatu, baik itu kebohongan, kemunafikan, apalagi penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu saja dari saya, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.